Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, telah kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan PKKMB pada hari ini adalah untuk pengarahan. Selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, Bapak Nasrul SKM Menkes. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Wakil Direktur 3, sekaligus Ketua Panitia Sipenmaru, Kasubag Adat, para Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan teristimewa mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Palu yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu di dunia maya ini dalam rangka persiapan pelaksanaan PKKMB Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Palu tahun akademik 2020-2021. Biasanya pengarahan ini kami lakukan secara langsung dengan wawancara, tatap muka. Namun karena COVID-19 kali ini, kegiatan ini kita lakukan secara daring atau dalam jaringan. Dan kedepannya mungkin kegiatan ini akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran, terkecuali untuk kegiatan praktek itu harus kita lakukan secara bertahap sesuai dengan protokol COVID yang ada saat ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan mengucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa baru, atau boleh saya sebutkan, sudah bukan lagi calon, ini adalah mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Palu tahun akademik 2020-2021. Poltekkes Kemenkes Palu adalah institusi pendidikan tinggi kesehatan yang saat ini mendidik program Diploma 3, Diploma 4, dan Sarjana, saya ralat, bukan sarjana ya, Sarjana Terapan Kesehatan, dan program profesi. Saat ini kita memiliki 11 program studi, 4 jurusan, yaitu jurusan keperawatan ada 5 program studi. Yang pertama program studi D3 keperawatan di Palu. Coba jempolnya yang dari Palu, mana yang D3 keperawatan Palu? Terima kasih. D3 keperawatan Poso, jempolnya. D3 keperawatan Toli-Toli, jempolnya Toli-Toli. Dan D3 keperawatan Luwuk yang baru bergabung tahun ini. Kemudian ada program studi Diploma 4 keperawatan, lalu program profesi nurse. Jadi kita memiliki 6 prodi di jurusan keperawatan. Kemudian jurusan kebidanan ada 3 program studi, yaitu prodi D3 kebidanan Palu. Mana Palu? D3 kebidanan Palu, jempolnya. D3 kebidanan Poso, dan program studi Diploma 4 kebidanan. Selanjutnya jurusan kesehatan lingkungan, program studi D3 sanitasi, dan jurusan gizi program studi D3 gizi. Mana jempolnya semua? Saya minta seluruh anak-anakku yang masih baru ini silakan acungkan jempolnya.
Oke, kita Poltekkes Kemenkes Palu memiliki visi menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul, profesional, dan tanggap terhadap kemajuan iptek berdasarkan Pancasila tahun 2030. Sebelumnya 2023, tapi sudah kami revisi lagi menjadi 2030, agar kita bisa mengembangkan ke depannya berbagai jurusan, termasuk program studi, yaitu program studi magister terapan. Itu yang akan kita siapkan ke depannya. Saya kira itu penyampaian saya. Terima kasih. Selamat mengikuti pengerahan pada pagi hari ini. Dan salam sehat. Jangan lupa menjaga kesehatan sesuai protokol COVID. Hindari jarak yang dekat dengan orang. Selalu mencuci tangan, pakai masker. Jadi 3 yang utama. Pakai masker kalau keluar rumah. Jaga jarak. Jangan jabat tangan, apalagi cipika-cipiki, ya. Dan selalu mencuci tangan jika kita kontak dengan benda lain sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Palu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, kita dengarkan pengarahan dari Wakil Direktur 3 selaku Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru secara nasional. Dengan hormat kami persilahkan Bapak Wakil Direktur 3 Masudin SST MKes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pak Direktur yang kami hormati, Wakil Direktur 1, Ibu Lis yang sempat hadir, terima kasih. Pak Rusman selaku Ketua Panitia PKKMD, Bu Cia selaku Sekretaris, teman-teman Ketua Jurusan, Pak Prodi, anak-anakku yang sudah dinyatakan lulus dan diterima. Kami ucapkan selamat untuk Anda sudah mulai hari ini akan bergabung di Poltekkes Kemenkes Palu. Saya meminta, meskipun tidak semua bisa menjawab nanti, kalau saya mengatakan satu Poltekkes, tolong dijawab satu keluarga. Dibuka beberapa orang saja dulu, unmute-nya yang bisa menjawab. Nah, kita tes. Satu Poltekkes. Oke. Satu Poltekkes, satu keluarga. Tes. Satu Poltekkes. Satu Keluarga. Oke, kita ulang sekali lagi. Satu Poltekkes. Satu keluarga. Mantap. Luar biasa. Oke. Ya. Tiada suara. Seperti hari ini, kami sangat berbahagia. Terus terang, kami khawatir karena ketika saya membaca di grup, kita sudah sebarkan link Zoom, masih ada di bawahnya bertanya, kapan pengarahan? Nah, ternyata dari 562 yang terdaftar, hari ini bisa di 530 partisipan. Jadi ini luar biasa. Untuk itu, kami mengaturkan terima kasih. Selanjutnya, ketika mengikuti nanti kegiatan PKKMB, tolong diingat, kegiatan PKKMB itu adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa, termasuk mahasiswa lama yang belum mengikuti.
Nah, di sini ada Ibu Hamsia, ada Ibu Mardini, ada Ibu Pak Rusman. Tolong diingat, ketika nanti waktu Anda mau meninggalkan kampus Poltekkes untuk ujian akhir, Anda sebelumnya telah dinyatakan lulus untuk mengikuti PKMB. Jadi makanya ikuti secara serius ini PKKMB. Yang mengikuti secara serius dan full akan mendapatkan sertifikat. Nanti ada teknik yang dilakukan oleh panitia bagaimana mengontrol Anda. Nah, jadi panitia bisa mengontrol Anda, mengetahui Anda ikut betul ini atau tidak. Makanya tadi pagi-pagi panitia sudah mengingatkan, tolong Anda asli yang berada di depan kamera. Bukan hanya nama. Ada yang tulis namanya Piu. Siapa namanya Piu ini? Ada yang tulis namanya, dia cuma tulis siapa kamu? Jadi tolong nama asli yang ditulis. Jadi orang menampilkan profil aslinya, ini adalah orang-orang yang percaya diri. Seperti Anda hari ini saya lihat, mantap semua. Meskipun saya lihat ada itu yang satu sana. Kayaknya belum mandi pagi tadi sana. Betul ya, belum mandi pagi ya? Oke. Nah, jadi nanti setelah disampaikan beberapa tata cara, beberapa teknik, termasuk jadwal, habis itu kita buka forum diskusi. Nanti silakan Anda tanya seperti apa. Nanti ketua panitia, sekretaris panitia, dan panitia lain yang akan menjelaskan. Itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Anda yang sudah dinyatakan lulus dan sudah mengikuti kegiatan pengarahan pada pagi hari ini. Sebelum berakhir, boleh kita ulangi sekali lagi Mbak Marini supaya mereka sudah lancar. Jawab satu Poltekkes, jawabannya yang satu. Keluarga. Pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Adik-adik telah kita dengarkan bersama laporan secara umum dari Wakil Direktur 3. Dengannya kami walaupun kita tidak bertemu secara langsung, PKKMB ini dapat berpesan, dapat adik-adik ikuti dengan baik selama 4 hari. Sehingga kami mengharapkan semua mengikuti ini dengan nyaman, sehat, sehingga sampai di akhir nanti semua dapat mendapatkan hasilnya dengan maksimal. Selanjutnya adik-adik kita akan masuk ke sesi apa di situ kau tulis baca apa yang harus jangan kita berhenti lakukan 4 hari ke depan pada saat PKKMB ini. Mungkin yang ada di bayangan adik-adik, kita ini tidak bertemu, tapi gimana PKKMB yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Palu dalam bentuk daring ini. Sehingga pada kesempatan ini kami persilakan kepada Bapak Kasubag adik-adik, Bapak Kasubag Administrasi dan Kemahasiswaan, Bapak Rusman M. Esos untuk menyampaikan pengarahan pelaksanaan PKKMB kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 23 Juli 2020. Dengan hormat kami persilahkan.
Boleh kan sebenarnya iklan yang itu sambil iklan kampus, iklan kampus. Ada dari situ, cuma kayaknya saya nggak kirim ke dia Pak. Ada sama waktu kemarin itu. Kampus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang mengikuti PKKMB pada hari ini, ada beberapa pengarahan tentunya kita dengan bersama, sehingga kegiatan terhitung mulai dari tanggal 20 sampai 23 bisa terlaksana sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Terus ini. Ya. Saya masuk dulu. Ya, pelaksanaan PKKMB yang pertama dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 23 Juli 2020 menggunakan via Zoom. Jumlah mahasiswa PMDP 92 orang, kemudian portofolio 284 orang, mandiri 191 orang, sehingga jumlah total secara keseluruhan itu sebanyak 567 orang. Kemudian yang mengikuti pelaksanaan PKKMB, yang pertama Prodi D3 Keperawatan Palu berjumlah sebanyak 22 orang, kemudian D4 Keperawatan Palu sebanyak 68 orang, D4 Keperawatan Palu Ali Jenjang sebanyak 3 orang, D3 Keperawatan Poso sebanyak 25 orang, D3 Kebidanan Palu sebanyak 46 orang, D4 Kebidanan Palu sebanyak 72 orang, D4 Kebidanan Palu Ali Jenjang sebanyak 57 orang, D3 Kebidanan Poso sebanyak 31 orang, D3 Sanitasi 31 orang, D3 Gizi sebanyak 90 orang, D3 Keperawatan Toli-Toli 56 orang, Profesi Nurse 35 orang, Prodi D3 Keperawatan Luwuk 31 orang. Selanjutnya kami serahkan ke Ibu Amsia sebagai sekretaris pelaksanaan PKKMB. Terima kasih Pak atas kepercayaannya. Saya sebagai sekretaris dalam pelaksanaan PKKMB tahun akademik 2020-2021 bersama dengan Ibu Marini Santu, SKNS. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Saya mohon izin untuk melanjutkan kegiatan PKKMB ini. Saya ulangi lagi kepada adik-adik, satu Poltekkes, satu keluarga. Kita bersama maju Poltekkes. Salam sehat untuk kita semua. Oke. Baik adik-adik yang saya banggakan, tadi telah kita dengarkan bersama dari Bapak Kepala Subbagian Administrasi dan Kemahasiswaan bahwa jumlah yang terlekat di Poltekkes Kemenkes Palu sampai hari ini adalah 567 mahasiswa. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana tata tertib dari pelaksanaan PKKMB
yang akan kita laksanakan mulai dari tanggal 20 sampai dengan 23 Juli 2020. Yang pertama adalah pelaksanaan dari PKKMB ini setiap tahun ini dilaksanakan dengan harapan bahwa kegiatan ini mengajarkan kepada adik-adik atau mengenalkan kepada adik-adik bagaimana berada di lingkungan perguruan tinggi. Oke, next. Kasih next. Oke. Ketentuan pelaksanaan PKKMB secara daring ini karena adanya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease COVID-19. Yang kedua adalah adanya surat Kepala Badan PPSDMK tentang perpanjangan pembelajaran daring dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Politeknik Kementerian Kesehatan. Dan selanjutnya adanya surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu tentang penetapan panitia pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Baik adik-adik yang kami banggakan, harap diperhatikan terkait dari pelaksanaan PKKMB ini. Ada jadwal materi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Saya mohon berdiri. Di hari pertama itu hari Senin tanggal 20 Juli 2020 kita mulai dari jam 7 Sampai jam 9. itu akan dilaksanakan pembukaan. Terus kami akan mengupdate siapa semua yang ada menjadi partisipan atau yang mengikuti kegiatan PKKMB ini. Yang kedua, jam 8.35 sampai 9.05 ada penyampaian visi misi dan janji kebijakan mutu dan sasaran mutu dari Direktur Poltekkes Kemenkes Palu. Selanjutnya jam 9:10 akan dilanjutkan dengan kebijakan pelaksanaan akademik dari Wakil Direktur 1. Terus ada kebijakan pelaksanaan kegiatan administrasi dari Wakil Direktur 2. Selanjutnya ada kebijakan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan layanan kemahasiswaan dari Wakil Direktur 3. Selanjutnya ada pengenalan Badan Eksekutif Mahasiswa dan urusan dan unit kegiatan mahasiswa dari masing-masing kepengurusan. Dan yang selanjutnya, karena adik-adik akan selesai di jam 12.15 dan akan istirahat di 12.20 sampai 13.00. Itu adik-adik semua istirahat. Setelah itu belum selesai, ya, diperhatikan. Adik-adik belum selesai ya di jam 12.15. Akan kita lanjutkan di jam 13.05 membuat dan mengumpulkan tugas resume mulai dari materi pertama sampai dengan materi terakhir. Didengar ya, harap diperhatikan. Jadi penilaian PKKMB ini akan dilihat pula dari tugas yang kalian kumpulkan secara tepat waktu. Jadi tugas tersebut akan kami terima di jam 16.00. Ya, banyak media yang dapat kita gunakan dalam PKKMB ini untuk mengumpulkan tugas. Oke. Selanjutnya, jadi belum selesai di jam 12.15, kita lanjut sampai 16.00. Setelah itu kita apel semua wajib berada di tempat dan berdiri sebagaimana kita menyiapkan untuk apel pulang. Ya. Oke. Selanjutnya di hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Seperti biasa kita masuk dulu apel pagi. Nanti kami akan mengarahkan apel pagi semua berdiri di tempat
bagaimana bersikap dengan baik. Ya. Oke. Tata tertib selanjutnya akan kami sampaikan. Kami sampaikan dulu materinya. Oke. Terus di jam kedua mengenai profil jurusan terkait dengan pembelajaran, bagaimana dengan cuti akademik dan lain-lainnya akan kita serahkan ke masing-masing jurusan atau prodi. Ya. Tapi semua kontrolnya melalui pusat. Ya. Tapi ini diserahkan ke masing-masing jurusan dan yang akan mengontrol ini adalah masing-masing jurusan ataupun prodi. Link selanjutnya kami akan bagikan pada saat di masing-masing jurusan. Oke, harap adik-adik pahami ya, di hari Selasa semua kegiatan ada di jurusan. Ya. Setelah itu kita di jurusan sampai yang terbaru. Kita di jurusan sampai jam 10:05. Jadi kita di jurusan 2 jam. Ya. Dan jadwal ini tentatif adik-adik. Bisa yang di bawah naik ke atas ataupun yang dari atas turun ke bawah. Ya. Tapi yang pasti seperti ini kegiatannya nanti ketika kita PKKMB. Oke. Selanjutnya jam 10:20 adalah kampus sehat, tidak merokok, narkoba, HIV/AIDS dan perilaku yang akan disampaikan oleh KPA Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Selanjutnya ada program kerja HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ini akan diambil alih oleh masing-masing ketua HMJ yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu. Oke. Jika adik-adik yang punya kreativitas selama sekolah, semua boleh nanti berada di posisi ini. Ya, itu yang kita harapkan ke depan. Oke. Terus setelah itu kita istirahat di jam 12 sampai jam 13:00. Oke. Setelah itu kita kembali membuat dan mengumpulkan tugas resume dari materi pertama di hari kedua sampai dengan terakhir. Ya. Oke, kegiatan ini berlanjut terus deh, ya. Setelah itu kita apel pulang seperti pada hari pertama di apel pulang. Oke, next. Di hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 kita apel pagi seperti biasa. Setelah itu kita masuk ke sistem akademik. Di sini perannya besar adik-adik selama berada di Poltekkes Kemenkes Palu sampai adik-adik selesai semua terupgrade di Siakat ini. Oke. Setelah itu kita istirahat sejenak karena kita 1 jam di Siakat. Terus setelah itu ada games, ada bakti sosial dalam hal ini untuk bagaimana penanggulangan kita terhadap teman-teman kita atau di tempat lain terhadap penanggulangan bencana. Setelah itu kita masuk di jam 11.30 itu sistem registrasi online yang sebelum adik-adik masuk ini kemarin sudah melakukan registrasi. Oke, selanjutnya kita masuk lagi di jam 13.05 membuat dan mengumpulkan tugas resume. Itu selanjutnya, terus di hari Kamis tanggal 23 Juli seperti biasa di 3 hari sebelumnya kita apel pagi. Setelah itu ada materi kebijakan penata laksanaan COVID-19 dan pembangunan kesehatan di Sulawesi Tengah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Reni. Kebetulan tadi saya sudah mengontak beliau, adik-adik, semoga bisa bertemu beliau di sesi PKKMB kita. Tadi saya sudah mengontak beliau telah bersedia untuk menyampaikan materi Pak. Saya tadi mengontak langsung. Oke. Selanjutnya setelah dari kebijakan penata laksanaan COVID-19 kita masuk bersama dengan BNN Sehat Tanpa Narkoba. Oke. Setelah itu kita istirahat 10 menit, akan kita lanjut lagi dengan pengamalan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah itu kita masuk ke kedisiplinan penanggulangan pada masa merah COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur 3.
Setelah itu kita membuat tugas resume dulu di jam 11 sampai dengan 12.15. Setelah itu kita istirahat dan di jam 13 sampai jam 2 kita berkesempatan untuk mengumpulkan tugasnya, dan di jam 14:05 sampai 16 kita lakukan penutupan. Dengan harapan semua review dari hari pertama sampai hari terakhir akan kami terima. Oke, next. Itu jadwal PKKMB adik-adik selama 4 hari mulai dari tanggal 20 sampai 23 Juli. Oke. Nah, ini juga tak kalah penting daripada kegiatan ini terkait tata tertib PKKMB. Walaupun kita tidak bertatap atau bertemu secara langsung, tapi semua harus kita penuhi, harus kita taati apa yang menjadi apa yang menjadi persyaratan dalam mengikuti PKKMB ini. Oke, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur juga bahwa ini adalah salah satu persyaratan kalian ketika kalian akan menyelesaikan perkuliahan kalian. Oke, yang pertama sanksi melanggar kegiatan PKKMB. Yang pertama itu mahasiswa yang mengikuti PKKMB tidak melanggar ketentuan PKKMB. Jika melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah kami tentukan. Yang kedua, sanksi melanggar ketentuan kegiatan PKKMB. Yang pertama, jika terlambat hadir di dalam Zoom, ya. Jadi sebelum 15 menit adik-adik sudah harus ada di dalamnya. Ya. Oke. Terus itu pelanggaran yang ringan. Jika pelanggarannya seperti itu, adik-adik walaupun berada di rumah tetap dalam kondisi rapi, ya, sesuai dengan ketentuan yang telah kami sampaikan. Yang pertama, kerudung warna hitam polos menutupi dada. Iya, yang pakai kerudung. Kedua, baju kemeja dengan panjang putih polos, menggunakan rok, bukan yang terus baju dimasukkan menggunakan dasi, terus menggunakan tanda di lengannya. Untuk jurusan keperawatan menggunakan warna kuning, jurusan kebidanan menggunakan warna biru, jurusan kesehatan lingkungan menggunakan warna hijau, jurusan gizi warna merah, menggunakan pita di lengannya. Ya, setelah itu di depan masing-masing adik-adik, entah mau duduk di kursi, mau duduk di mana, ada papan nama di depan seperti yang Pak Wakil Direktur 3 di depan Sesuai ini. jurusan warna. Oke, menggunakan kertas dengan menulis nama dan jurusannya. Ya, seperti ini adik-adik. Buat segitiga di depannya masing-masing, tulis nama dan jurusannya ataupun prodinya. Ya, oke, itu selama kegiatan PKKMB. Untuk perempuan yang tidak berkerudung, seperti yang adik-adik lihat gambarnya di bawah ini, menggunakan kemeja lengan panjang putih sama dengan yang berkerudung tadi, tapi rambutnya diikat rapi. Ya, diikat rapi rambutnya. Coba lihat adik-adik gambarnya. Satu dikali, satu diokekan. Tapi yang tanda yang warna hijau itu yang oke. Oke, next. Terus untuk laki-laki, seperti yang adik-adik lihat gambar depan, itu adalah mahasiswa tahun angkatan 2019-2020. Oke. Baju kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, menggunakan ikat pinggang, menggunakan dasi, dan berambut pendek dan rapi, minimal 1,2 cm. Ya? Iya, tidak botak. Mohon maaf, tidak botak. Karena sudah ada ukurannya 1,2 cm. Tidak botak. Saya ulangi adik-adik, tidak botak, tapi rambutnya pendek dan rapi. Ya? Saya ulangi lagi. Untuk jurusan keperawatan tanda di lengannya berwarna kuning,
Jurusan kebidanan berwarna biru. Jurusan kesehatan lingkungan pita berwarna hijau. Jurusan gizi pita berwarna merah. Dan di depan masing-masing adik-adik duduk pada saat mengikuti materi ada papan pengenal adik-adik, tulis nama dan prodinya masing-masing. Oke. Next. Oke. Setelah kita mengikuti materi dan mengikuti tata tertib PKKMB, maka akan dilakukan penilaian PKKMB sebagai ketentuan apakah adik-adik lulus atau tidak lulus. Ya. Oke. Yang pertama adalah penilaian kelulusan pelaksanaan PKKMB. Yang kedua adalah formulasi penentuan nilai kelulusan pengenalan kehidupan kampus. Yang ketiga adalah penentuan kelulusan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru berlaku untuk kehadiran. Jadi kehadiran adik-adik selama 4 hari akan terupgrade melalui dari pusat secara langsung dan akan di masing-masing jurusan ataupun prodi. Ya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya peserta dinyatakan tidak lulus dan mengulang di tahun berikutnya apabila dalam waktu kegiatan PKKMB tidak mengikuti PKKMB dengan baik, tidak mengumpulkan tugas. Terus jika adik-adik ada yang sakit tapi dengan alasan penting, menunjukkan surat keterangan dokter. Tugas diserahkan sesuai dengan instruksi yang telah kami sampaikan dari awal bahwa setiap selesai kegiatan pembelajaran materi, adik-adik mengerjakan tugas dan mengumpulkan. Oke, next. Oke, sekian untuk pengarahan daripada pelaksanaan PKKMB yang akan kita laksanakan dari tanggal 20 sampai 23 Juli 2020. Semoga adik-adik dapat mengikutinya dengan baik dan pada kesempatan dan pada pelaksanaan PKKMB itu pun akan tetap dikontrol secara langsung seperti pada pagi hari ini. Salam sehat, satu Poltekkes, satu keluarga. Kita bersama maju Poltekkes. Oke, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya kita memberi kesempatan kepada adik-adik yang ingin menanyakan terkait kegiatan PKKMB ini. Jika tidak ini mohon ditulis di chatnya apa yang menjadi penyampaian adik-adik, ya. Di chat itu sudah ada tadi yang saya sampaikan bagaimana tata tertib dari pelaksanaan PKKMB ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Caranya untuk bertanya adalah di kolom layar Anda di bawah itu hand, naikkan tangan. Jadi kalau Anda naikkan tangan, secara otomatis di layar kami akan terlihat bagian atas dari partisipan. Silakan. Ini yang menaikkan tangan, saya lihat Titin Puspita. Titin Puspita. Ute Putri, Husnul Khotimah. Kita berikan kesempatan kepada Husnul Khotimah. Husnul Khotimah siap? Silakan. Tapi dalam slide share kurang jelas pemaparannya pita itu dikenakan seperti apa. Tapi yang saya dengarkan tadi bahwasanya di sana dikatakan untuk 4 kebidanan memakai pita warna biru. Mohon penjelasannya akan pita tadi, Bu. Terus nanti satu lagi yaitu tentang kan nanti ada pengumpulan tugas ataupun resume dari pemaparan yang telah diberikan. Kira-kira seperti apa ya, Bu? Jadi kita bisa mempersiapkan diri.
Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Dari mana? Oke, saya jawab ya. Terkait dengan pemasangan pita itu, adik-adik boleh memasang di lengannya ya, di lengan kanan ataupun di lengan kiri, ya. Terus setelah itu untuk pengumpulan tugas, kami akan membagikan linknya. Dari nanti masing-masing di situ pada saat menulis identitasnya, jadi lewat situ kami bisa mau ini yang ada, ini yang tidak ada. Jadi nanti di situ akan ada upload tugas seperti itu deh. Itu akan ada. Jadi lewat link itu nanti pada saat hari pertama kami akan bagikan link itu dan disitulah yang kalian tugasnya. Nanti diupload. Belum tahu deh tugas, Beb. Hah? Jadi tiap hari kami akan mengupdate linknya untuk mengumpulkan tugas. Sudah? Tadi kita yang ada ribuan yang sudah selesai. Apa? Ribuan. Soalnya kapan Bisa. Kami tayangkan dulu. Kami tanya, masih ada yang bertanya? Untuk apa nama? Izin bertanya, Pak, Bu. Kedengaran? Ya, silakan. Mengenai apa dulu? Nama yang ditulis untuk identitas masing-masing peserta, apakah ada formnya tersendiri atau tergantung kita mau print bagaimana? Maksudnya memang ada formnya ditulis seperti apa begitu? Untuk identitas yang digantung itu di leher. Ayo foto. Jempolnya, jempol. Nanti kirim di grup-grupnya supaya mereka percaya bahwa ini di absen. Oke, terus ini masih ada kosong ini satu atau sama siapa? Yang lain nih. Yang lain. Oke. Berarti saya harus ingatkan cari posisi yang terang ya. Hasmi, Yulita Rajura. Oke, terus sudah berlembar berapa? Sedikit lagi. Muhammad, oke. Ananda Nur Marifa. Mana orangnya itu? Terus. Terus. Muhammad kamu nih? Yusri Anissa. Oke. Dari perasaan mau PKK ini kontrol. Mana itu? Dwi Indra Pratiwi. Jadi masing-masing satu orang pegang laptop mengontrol layarnya. Oh, ibu di buku. Di tengah hari ini ada ibu. Ada di mana aja? Putri. Oke. Nah, itu Pak Ya, sudah. Itu yang maunya saya. Itu aslinya atau Tidak. bukan orang yang asli. Bukan. Jangan foto itu. Foto begitu dipakai. Oke. Yang terakhir. Gimana dong yang terakhir? Ini apa dulu ini? Hah? Ini kenapa yang terakhir? Jika ada Ada di DMB itu Pak.